Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasila Konita Tajudin dari program studi Ilmu Gizi dengan NIM J3102500145. Kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem kardiolimpatik. Jantung merupakan organ penting yang bertugas memompa darah di dalam tubuh. Jika jantung dan pembuluhnya bermasalah, tentu akan menyebabkan berbagai penyakit jantung dan menimbulkan gejala parahnya jika jantung kehilangan fungsinya. Kematian akan terjadi. Lantas, seperti apa anatomi jantung dan bagaimana mekanisme kerja organ ini di dalam tubuh kita? Kemudian, penyakit apa saja yang mungkin timbul ketika jantung bermasalah? Mari kita bahas. Jantung memiliki ukuran lebih besar dari kepalan tangan manusia, yakni sekitar 200-425 GR. Nah, jantung terletak antara paru-paru pada bagian tengah dada, pada bagian belakang dan sedikit ke kiri tulang dada atau sternum. Anatomi pada jantung yang pertama ada perikardium jantung. Perikardium berada dalam rongga berisi cairan dengan sebutan rongga perikardial. Nah, dinding dan lapisan rongga perikardial ini memiliki sebutan perikardium. Kalau kita lihat pada gambar anatomi jantung, tampak perikardium ini berada di bagian tengah. Kira-kira perikardium ini untuk apa ya? Nah, perikardium ini adalah sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya. Bagian ini juga berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk tetap berada di dalam posisinya. Nah, dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium atau lapisan terluar, kemudian ada miokardium lapisan tengah, dan endokardium lapisan luar. Jika kamu tidak menjaga kesehatan jantung, maka perikardium ini bisa meradang sehingga menyebabkan perikarditis. Apabila bagian endokardium dan miokardiumnya mengalami peradangan, maka akan mengalami endokarditis dan miokarditis. Kemudian ada serambi atau atrium. Bagian serambi atau atrium ini merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan serambi kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot karena tugasnya hanya sebagai ruangan penerima darah. Nah, pada gambar anatomi jantung, tampak serambi ini berada di sisi kiri dan sisi kanan jantung bagian atas. Selanjutnya ada bilik jantung atau ventricle. Sama seperti serambi, bilik atau ventricle ini merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kiri dan kanan. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru, sementara bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Dinding bilik jauh lebih tebal dan berotot daripada serambi karena bekerja lebih keras untuk memompa darah baik dari jantung ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh. Kalau kita lihat pada gambar anatomi jantung, tampak bilik ini berada pada sisi kanan dan sisi kiri jantung bagian bawah. Bagian selanjutnya adalah katup. Katup di dalam jantung terdapat 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah. Yang pertama ada katup trikuspidalis, yaitu mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Yang kedua ada katup pulmonal. Katup pulmonal ini mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Kemudian ada katup bikuspidalis. Katup ini mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir ke serambi kiri ke bilik kanan. Kemudian yang keempat ada katup aorta. Nah, katup ini membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar pada tubuh.
Nah, pada beberapa orang katup jantung mungkin tidak berfungsi seperti semestinya, sehingga menyebabkan penyakit katup. Ada otot jantung. Otot jantung merupakan gabungan antara otot lurik dan otot polos yang berbentuk silindris dan memiliki garis terang dan gelap. Pengamatan secara seksama menggunakan mikroskop maka akan tampak otot ini memiliki banyak inti sel yang berada di bagian tengahnya. Nah, otot dalam jantung ini bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung merupakan otot terkuat karena mampu bekerja secara terus-menerus sepanjang waktu tanpa istirahat untuk memompa darah. Nah, jika otot ini berhenti bekerja, maka sistem peredaran darah kita akan berhenti. Nah, apabila berhenti, maka akan terjadilah kematian. Pada otot jantung terdapat siklus jantung, yakni urutan kejadian yang terjadi pada saat jantung berdetak. Terdapat dua fase siklus jantung. Yang pertama ada sistol, yaitu jaringan otot jantung berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel. Yang kedua ada diastol, yaitu otot jantung rileks terjadi pada saat pengisian darah pada jantung. Tekanan darah akan meningkat pada arteri utama selama sistol vertikal dan menurun selama diastol vertikal. Hal ini menyebabkan dua angka terkait dengan tekanan darah. Nah, tekanan darah sistolik adalah angka yang lebih tinggi dan tekanan darah diastolik adalah angka yang lebih rendah. Selanjutnya ada pembuluh darah jantung. Pembuluh darah jantung dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada arteri. Pembuluh arteri merupakan pembuluh yang kaya akan oksigen karena berfungsi untuk mengalirkan darah ke sisi kiri otot jantung atau ventrikel dan atrium kiri. Kemudian, arteri ini memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Pembuluh darah pada jantung dapat menyebabkan masalah, salah satunya yaitu jantung koroner. Apabila terjadi penyumbatan pada pembuluh jantung, kemudian yang kedua ada pembuluh vena. Nah, pembuluh darah yang satu ini membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Kalau kita bandingkan dengan arteri, vena ini memiliki dinding pembuluh yang lebih tipis. Yang terakhir atau yang ketiga ada kapiler. Kapiler ini merupakan pembuluh darah yang bertugas untuk menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Dindingnya ini sangat tipis sehingga kemungkinan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan ada pembuluh kapiler. Kapiler ini merupakan pembuluh darah yang bertugas untuk menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Nah, dindingnya ini sangat tipis sehingga memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan di sekitarnya, seperti karbon dioksida, air, oksigen, dan nutrisi. Kemudian ada proses peredaran darah pada jantung. Yang pertama, darah masuk melalui rek atrium, kemudian menuju ke rek ventrikel melalui katup tricuspidalis. Kemudian dari rek ventrikel, darah menuju ke paru-paru atau pulmo melalui katup pulmonal. Dari pulmo, darah kemudian darah dipompa kembali ke left atrium. Kemudian darah dipompa kembali ke left atrium. Kemudian dari left atrium darah menuju ke left ventricle melalui katup bicuspidalis. Dari katup bicuspidalis darah ke left ventricle. Dari left ventricle darah menuju aorta melalui katup aorta. Kemudian
Darah yang menuju ke aorta akan disebarkan menuju ke seluruh tubuh, mulai dari otak, ginjal, dan organ-organ lainnya.